Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 28 Maret 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Pasar Waisama terbengkalai, warga sebut jadi kandang anjing. Pasar Waisama di Desa Wamsisi, Buru Selatan terbengkalai. Pantauan tribunambon.com pada Rabu 27 Maret 2024, pasar yang usai dibangun tahun 2017 itu terlihat tidak terawat. Bangunannya kotor, terdapat kerusakan di sejumlah bagian hingga halaman ditutupi rumputan liar. Adelci Samarang, salah seorang pedagang bahkan menyebut pasar tersebut sudah seperti kandang hewan. Bukan tanpa alasan, katanya area dan bangunan pasar tak terurus dan kerap jadi tempat tinggal dan bermain kawanan anjing. Lanjutnya, keberadaan pasar Waisama tidak berdampak positif terhadap warga setempat. Ia pun berharap pemerintah daerah memperhatikan pasar yang ada di Wamsisi itu. Sini Kecamatan Wamsisi, pasar yang ada di kedudukan Wamsisi akan terjadi salah satu kandang anjing. Seandainya kalau pemerintah sumbang pasar di Wamsisi membuat masyarakat senang, berarti pemerintah perhatikan itu pasar. Tapi selama ini katong di sini, katong pun tanpa jualan, cuma hanya orang berjalan, jual-jual ikan, jalan-jalan. Tapi pasarnya jadi manfaat bagi katong masyarakat. Coba jadi manfaat binatang-binatang yang bikin kandang. Yang katong masyarakat itu cuma hanya berjual ikan, berjalan. Jadi selama pasar-pasar yang ada di Wamsisi itu jadi kandang anjing, kandang kambing. Jadi beta harap dari pemerintah daerah untuk perhatikan pasar yang ada di Wamsisi untuk resmi atau buat akan untuk katong masyarakat itu senang. Nah itu saja. Oke. Jalan di depan Koramil Waisama rusak parah, ada 5 kolam berukuran besar. Ruas jalan di depan markas Koramil 150605 Wamsisi, Kecamatan Waisama, Buru Selatan rusak parah. Terdapat 11 lubang, 5 diantaranya berukuran besar, nyaris separuh badan jalan dan tergenang air. Kepada tribunambon.com, Babinsa Wamsisi Koptu Yusri mengatakan sudah 3 tahun jalan tersebut rusak, namun hingga kini belum juga ada perbaikan. Lanjutnya, karena urun diperbaiki dan Ramil bersama prajurit setempat menimbun lubang jalan dengan material tanah. Namun upaya itu tidak bertahan lama. Ia pun berharap agar pemerintah daerah memperbaiki jalan tersebut. Jadi gimana Pak? Sudah berapa lama ini jalan rusak ini Pak? Untuk jalan rusak ini sudah sekitar 2 sampai 3 tahun ini. Terus ada inisiatif begitu dari pemerintah untuk memperbaiki karena ini lokasinya depan Koramil Wamsisi. Jauh itu mungkin kalau inisiatif dari pemerintah, kalau selama 2 tahun ya rusak ini kayaknya dari dulu memang sudah diperbaiki, tapi kenyataan sampai sekarang belum ada. Belum ada. Itu pun juga gundukan tanah itu kita inisiatif dari Koramil sendiri, terutama dan Ramil yang minta timbunan buat timbun jalan ini biar aktivitas masyarakat lewat aman.
Masih seputar berita dari Kabupaten Buru Selatan, Tribunas warga Welikut minta jembatan Wi-Fi segera diperbaiki. Jembatan Wi-Fi di Desa Wailekut, Kecamatan Waisama, Buru Selatan bertahun-tahun mengalami kerusakan. Pantauan tribunambon.com, akses penghubung utama warga itu mengalami kerusakan di sejumlah bagian, mulai dari retaknya struktur jembatan hingga papan pijakan yang juga copot. Warga yang melintas pun harus ekstra hati-hati, terlebih kendaraan roda 2 harus dipandu saat melintas. Kepala Desa Welikut, Jafar Wail, mengaku jembatan tersebut sudah lama mengalami kerusakan. Dirinya mengungkapkan jembatan Wi-Fi merupakan akses utama bagi masyarakat Waisama. Konstruksi lantai jembatan yang terbuat dari kayu tua mulai lapuk dimakan usia. Menurutnya, jika jembatan Wi-Fi saat ini terus dibiarkan, dirinya khawatir akan menimbulkan korban jiwa. Jafar Wail sangat mengharapkan adanya perhatian, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Saya selaku pemerintah desa sangat mengharapkan kepada terutama pemerintah daerah supaya melihat kondisi jembatan yang rusak ini supaya segera dalam waktu singkat juga untuk diperbaiki. Karena dengan jembatan tersebut salah satu akses khusus bagi ketemu masyarakat Kecamatan Waisama, terutama Desa Wailekut, Waimasin dan sekitarnya, merupakan salah satu akses untuk mempermudah terutama ekonomi, pendidikan anak-anak, dan lain-lain. Jadi sekali lagi dimintakan kepada pemerintah khusus, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk secepatnya untuk melihat jembatan tersebut. Terima kasih. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pertamina Patraniaga sidak SPBU di Kota Ambon. Dipastikan sarfas dan pelayanan sesuai SOP. PT Pertamina Patraniaga melakukan inspeksi mendadak atau sidak di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Ambon, Maluku pada Rabu 27 Maret 2024. Sales Branch Manager Maluku SBM Rayon 1 Maluku PT Pertamina Patraniaga, Aditya Herdi, menerangkan sidak ini bertujuan untuk memastikan langsung sarana fasilitas atau sarfas pembongkaran dan penerimaan BBM di setiap SPBU berfungsi dengan baik. Selain itu, agar seluruh operasional kerja berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan, baik dari sisi keselamatan maupun aspek teknis. Adapun sidak ini dilakukan secara bergilir di dua lokasi SPBU berbeda, yakni di SPBU Kebun Cengke dan SPBU Galala. Aditya Herdi bersama Sales Area Manager Maluku Pertamina Patraniaga, Angga Yudi Winata, mengecek dengan seksama kuantitas dan kualitas BBM. Pantauan tribunambon.com di lokasi tim Pertamina Patraniaga ini memeriksa pompa, dispenser, tangki Pemdam, dan prasarana lainnya untuk memastikan tingkat cairan di tangki BBM sudah sesuai dengan standar metrologi. Setelah pengecekan itu, Aditya mengaku seluruh sarana prasarana berfungsi dengan baik. Petugas SPBU pun telah melakukan tugas sesuai standar operasional prosedur. Meskipun proses pemeriksaan teknis berjalan lancar dan aman, namun Aditya menegaskan untuk perlu ditingkatkan juga aspek kebersihan SPBU, terutama pada pompa dan manhole tangki Pemdam. Dalam pengecekan ini, Aditya tegaskan dua aspek yang harus diperhatikan dengan serius. Yang menjelaskan jika terjadi kesalahan harus dilakukan pembersihan tangki atau penolakan terhadap produk tersebut. Sementara itu, manajer SPBU Galala, Hengki Paliama, menyebutkan pihaknya secara rutin memeriksa sarana prasarana termasuk tera BBM setiap harinya sebelum penjualan dilakukan. Disebutkan pula Badan Meteorologi dan Dinas Perindustrian Daerah melakukan pemeriksaan menyeluruh setiap 6 bulan sekali.
Baik, kali ini kami melakukan pengecekan atau sidak kepada SPBU yang mana tujuannya kami melihat dari sisi aspek teknis dan keselamatannya, yaitu dari pertama sarana prasarana untuk pembongkaran dan penerimaan BBM, yang mana tadi sudah dilihat ada filling port untuk penerimaan BBM, lalu kita juga bisa melihat tangki pendamnya di manhole, serta melihat juga perangkat-perangkat lainnya yang mana kita lakukan untuk pengecekan tinggi level cairan di tangki BBM. Yang kedua, kami juga melakukan pengecekan terhadap pompa dan dispenser di Pulau Pompa, yang mana kami tidak hanya mengecek, juga kita melihat kesesuaian untuk hasil tera dan juga timbangan di pompanya, yang mana tidak ditemukan juga tadi hasil alat atau indikasi adanya hal-hal lain yang dipasang atau digunakan di dispenser ya Pulau Pompa, seperti itu. Pengecekan itu setiap hari harus dicek. Sebelum penjualan itu dilakukan pengecekan tiap hari. Nanti dari meteorologi dari Desperindak itu setiap 6 bulan ada pengecekan. Tapi rutinitasnya dia 1 tahun baru tera yang dapat sertifikat. Oh gitu. Dan hasil pemeriksaan tadi nanti dilampirkan ke Pertamina juga? Iya. Oke. Sejauh ini amankah? Aman saja. Nah tadi itu kan tadi ada. Sudah ada pemeriksaan dari meteorologi juga sama-sama dengan Pertamina tadi. Oke. Jadi semua dalam posisi yang Aman ya. Tapi tadi ada temuan terkait dengan kebersihan sarpras. Bagaimana itu tindak lanjutnya? ya ini nanti setelah ini kita harus memperbaiki semuanya untuk jadi bersih dan baik. Oke. Kan ini demi pelayanan masyarakat. Kita Baik. lebih utamakan pelayanan masyarakat. Iya, begitu. Oke, dan Ya. ke Bapak nama siapa? Pak Hengki, Nama lengkapnya Bapak? Pak Hengki Paliama. Hengki Paliama. Ya. Oke, dan ke Ya. Orang nyatain. Update harga pangan di Pasar Merdeka Ambon, sayur sawi naik Rp15.000 per ikat, lainnya masih di harga normal. Berikut update harga sayur-sayuran di Pasar Merdeka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Kamis 28 Maret 2024. Sayuran hijau yakni bayam Rp5.000 per ikat, kangkung Rp10.000 per ikat, sementara sawi naik menjadi Rp15.000 per ikat. Pedagang sayur Muhammad Indah menjelaskan harga sawi sebenarnya mulai turun, namun masih di atas harga normalnya di kisaran Rp8.000 per ikat. Sementara untuk sayur mayur lainnya seperti buncis dijual Rp50.000 per kilogram, wortel Rp25.000 per kilogram, dan kentang Rp22.000 per kilogram. Dirinya menilai penjualan beberapa hari terakhir agak menurun, namun menjelang perayaan Paskah diprediksi akan kembali meningkat. Kangkung, sawi, bayam agak sedikit. Kalau sawi, bayam murah. Agak turun. Kangkung yang paling murah. Wortel naik. Kentang turun harga. Boncis lagi turun. Yang kemarin mau Natal yang tanggal 24 itu boncis sampai 120. Sekarang boncis turun 50.
agak turun. Kacang panjang normal lagi. Semua normal. Sayur apa ya naik saja nih yang Yang bayam saya. Sawi. iya sawi, tapi yang terlalu. Berapa itu? Kenaikan Masih. berapa tuh, Mang? Dari 5.000 dia naik minggu kemarin tuh dia naik sampai 15.000. Nah, itu 2 hari dia turun di 10 dan 8.000. Itu di tingkat tani. Kalau kata sini kita jual dengan 15, kasihan 13.000. Kalau untuk penjualan bagaimana, Ma? Ah, Apakah sepi atau bagaimana? Pas Natal tuh kan orang belanja banyak tuh, terus habis Natal ini 3 hari ini sepi, baru ini hari terasa orang belanja CD. Kemarin sih yang penjualan naiknya. Iya, Terus orang baik banyak belanja. Nah nanti habis ini nih 3 hari kemarin sunyi, ini hari baru mulai karena Jumat kan mau Paskah kan, orang belanja. Dua pekan di bulan Ramadan, pedagang ikan akui omset menurun drastis. Hari ke-16 bulan suci Ramadan atau kurang lebih 2 minggu bergulir, para pedagang di Pasar Marika Ambon mengaku adanya penurunan omset. Hal itu merupakan situasi normal setiap tahunnya saat umat muslim menjalankan ibadah puasa. Namun bukan hanya daya beli yang menurun, harga ikan juga ikut melonjak lantaran jumlah tangkapan nelayan berkurang. Harga yang melonjak pun mengakibatkan omset pedagang menurun drastis. Seorang pedagang ikan di Pasar Marika Ambon, Muhammad Fatayasina menjelaskan pada waktu normal dirinya bisa mendapat untung hingga Rp200.000 per satu loyang ikan. Namun saat ini hanya setengah saja yang dibawa pulang untuk keluarga. Meski begitu dirinya meyakini penjualan akan kembali normal menjelang Lebaran. Ibu nambang. Oh, Intan.
Dari harga pasar di Kota Ambon, kita beralih ke harga pangan di Kabupaten Bogor Selatan. Hari ini harga cabai keriting di Namrole melonjak naik. Simak update harga pangan terbaru di pasar tradisional di Namrole, Bogor Selatan, Maluku, Kamis 28 Maret 2024. Menjelang Lebaran 2024, harga cabai keriting terpantau mengalami kenaikan harga. Menurut pantauan tripambon.com, harga cabai keriting pada Kamis pagi dibanderol lebih mahal dari pekan sebelumnya, naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Menurut Ani, salah seorang penjual di pasar tersebut, sebelumnya harga cabai keriting hanya Rp30.000 per kilogram. Ia menyebut kenaikan harga cabai rawit ini biasa terjadi jelang Lebaran. Meski demikian, lanjutnya ada sedikit angin segar bagi para pembeli. Ia mengatakan harga komoditas lain seperti bawang putih, bawang merah, dan yang lainnya masih stabil. Untuk yang Mama jual Menggandeng tribunambon.com, Alfa Midi Branch Ambon bagikan ratusan takjil jelang buka puasa. Alfa Midi Branch Ambon berbagi ratusan takjil untuk warga pada Rabu 27 Maret 2024. Dengan menggandeng tribunambon.com, kegiatan berlangsung di Gerai Alfa Midi Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur, terlihat puluhan karyawan dan karyawati kedua perusahaan itu bersemangat membagikan takjil. Takjil diberikan secara cuma-cuma kepada warga dan pengendara yang melintas, juga kepada pelanggan setia Alfa Midi seusai berbelanja. Corporate Communication Alfa Midi Branch Ambon, Fatul Rahman, mengungkapkan bahwa melalui kegiatan ini Alfa Midi dan Tribun Ambon bisa berbagi kehangatan bulan Ramadan kepada warga sekitar. Dirinya patut senang melihat antusiasme warga yang dalam kegiatan tersebut. Rahman berharap di bulan penuh rahmat ini seluruh warga Kota Ambon bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang diberikan Allah. Di Waiheru saat ini sedang sore pemirsa Tribun. Jadi hari ini kami dari Alfa Midi berkolaborasi bersama Tribun Ambon melakukan aktivitas pagi takjil di sekitar Alfa Midi area Waiheru. Jadi harapannya kita bisa dapat membangun semangat berbagi kepada masyarakat, khususnya untuk pelanggan setia Alfa Midi. Dengan kolaborasi ini kita berharap Tribun Ambon sebagai salah satu media di Ambon dapat memberi kontribusi bersama Alfa Midi dalam berbagi dalam kegiatan sosial. Biasanya di hari ini seperti apa nih Pak? Sangat excited sekali hari ini karena antusiasme warga sangat bersemangat dalam mengikuti pembagian takjil ini. Bisa kita lihat banyak warga yang berbondong-bondong untuk hadir dalam kegiatan pembagian. Mungkin ada harapan atau kata-kata untuk seluruh karyawan Alfa Midi dan juga untuk Alfa Midi terkhususnya di bulan Ramadan ini Pak. Semoga di bulan Ramadan ini karyawan Alfa Midi dan juga teman-teman dari tim Tribun bisa selalu membawa semangat Ramadan dalam berbagi ke dalam berbagai aspek masyarakat. Terima kasih.
Besok puasa lagi ya sayang. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 28 Maret 2024. Saya Tandita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan pantau. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal